Hai teman-teman, welcome back to my channel Kintan EHD. Yap, di video kali ini aku bakal nge-share pengalaman aku ketemu kali ya, ketemu dengan seseorang yang mana dia itu adalah tetangga kosku sendiri. Dan tahu nggak, dia ternyata jadi gini loh ceritanya ya. Aku tuh kan ngekos terus ya, seperti biasa aku ngekos, dan di tempat kosku itu kebetulan waktu itu ada yang kosong. Jadi kamar aku bersebelahan sama kamar yang kosong ini. Jadi udah beberapa minggu memang penghuninya udah pergi, udah pindah gitu kan. Dan tiba-tiba setelah beberapa minggu memang kosong, adalah sepasang suami istri yang ngekos di samping kamar kosanku akhirnya gitu. Dan setelah itu dia datang, awalnya waktu itu ketemu dengan yang punya kosan aku, terus dia kayak semacam deal-dealan gitulah ya. Pas ketemu pun gak tahu kenapa pikiran aku sih gak ada yang ke arah sana guys. Jadi aku pikir dia hanyalah sepasang suami istri biasa aja gitu. Dan tibalah hari Minggu dimana waktu itu dia datang bawa barang-barang pindahan gitulah ya, pindahan ke samping kamar kosku. Waktu itu ramai banget sih guys, ada keluarganya, ada saudaranya, pokoknya perabotan rumah tangganya itu dia bawa semuanya. Dan ketika aku itu waktu dia datang membawa semua perabotannya itu, aku sesekali suka senyum dong sama cowoknya dan juga si ceweknya. Jadi seolah kita kan mau mengakrabkan diri sebagai tetangga baru dan kepada aku yang udah lama. Singkat waktu sudah kelar lah, akhirnya dia membereskan semua perabotannya dan semua family-nya udah pulang dan kosannya pun udah rapih. Dan malam hari itu aku biasa kan suka nongkrong duduk di luar sambil main game, sambil ngopi. Dan tiba-tiba si suaminya ini kan nimbrung gitu kan, terus kenalan lah akhirnya. Dan kita kenalan, dan aku tahu namanya dia itu inisial aja kali ya, D. Inisialnya itu D, dan dia itu kerja di salah satu manufaktur di daerah aku. Suami istri sama, jadi mereka itu sama-sama kerja di manufaktur gitulah ya, alias di factory. Setelah berhari-hari seperti biasa aja, natural gitu, nggak ada hal-hal yang ke arah sana. Cuman nggak tahu kenapa si suaminya ini tuh ramah banget, ramah, welcome, dan asiknya tuh kayak nggak canggung, kayak bener-bener dia tuh gampang diajak ngobrol, ngebahas suatu hal yang seru-seru. Bahkan kadang suka main game apa lo, kita main bareng yuk gitu kan, kayak gitu gitulah pokoknya. Terus singkat cerita, akhirnya kita minta nomor WA-nya. Dulu waktu itu yang minta dulu tuh gue, karena ya mikirnya kan takutnya ada apa-apa kan, kalau misalnya kita lagi nggak ada, kita bisa menghubungi tetangga sebelah ya, sebagai ke arah sana doang, nggak ada tujuan yang lain sih, karena waktu itu aku juga nggak nangkep sinyal-sinyal ke arah sana. Singkat cerita, karena udah keseringan akrab berhari-hari, terus kita tuh jadi makin deket. Kadang nonton bareng di kosannya aku, kadang juga nongkrong di luar, dan kadang juga bener-bener kalau lewat saling nyapa, nggak ada rasa canggung gitu kan. Aku mulai bukan bingung sih, aku mulai agak curiga, kok ini orang asik juga ya gitu. Dah ketika aku mulai curiga, timbullah rasa si penasaran aku ini keluar. Sinyalnya itu muncul setelah beberapa hari ini. Kok agak beda ya gitu, kok agak yang kayaknya bisa deh. Aku sih mikirnya gitu, kayaknya bisa deh. Bisa apa lo ya, bisa gitulah pokoknya, bisa digituin deh. Terus singkat cerita, waktu itu kan kalau di tempat aku tuh di manufakturnya itu kan kalau Sabtu Minggu kan libur. Waktu itu libur, ternyata istrinya itu mudik pulang kampung, dan si suaminya tuh ternyata nggak ikut. Aku pikir sih dia ikut ya, karena berangkat pagi-pagi pamit, ternyata sorenya dia pulang. Waktu itu posisinya tuh hujan gede banget sore itu. Tiba-tiba ada yang buka gerbang dan pakai mantel. Kukira siapa, ternyata si D ini. Oh, dia pulang lagi. Dan waktu itu kebetulan aku lagi di luar. Terus aku tanya dong, kok pulang lagi, katanya mudik. Terus dia bilang, enggak nih, nggak mudik, cuma nganterin doang katanya
gitu. Oh waduh, akhirnya dia sendiri dong di kosannya. Dan tahu nggak, aku langsung mikir yang aneh-aneh. Mikir udah langsung teng aja, wah ini nih kesempatan ya. Memang waktu itu aku sih belum, nggak terlalu kenceng nih sinyal gitu. Cuman waktu itu aku mikir kayaknya harus deh aku coba gitu, aku buktikan sendiri gitu kan ya. Hujan begitu lama derasnya, sampai malam hari pun masih hujan. Waktu itu posisinya aku lagi sendiri, dia sendiri, sama-sama sendiri dong. Karena udah mendekati malam, kita masuk masing-masing, terus dia pun ke dalam juga kamar masing-masing. Kita nggak nongkrong di luar. Aku bingung gimana caranya ya supaya dia main kesini atau gue main kesana gitu kan. Padahal sih udah akrab, tapi kok agak-agak beda gitu ya. Kayak ada agak kecanggungan sendiri gitu. Apakah dia mungkin juga mikir yang sama gitu kan, pengen kesini tapi takut dan gak enak juga. Akhirnya tiba-tiba ketika aku mikir bener-bener gundah gulana kayak gitu, dia datang ketuk pintu. Terus tiba-tiba dia langsung bilang ngopi yuk katanya. Kebetulan karena di kosanku tuh kan ada dispenser, ada air panas, ada kopi. Jadi ya udah ayo sini masuk gitu kan. Akhirnya kita masuk, dia masuk. Bentar ya kunci pintu dulu katanya. Ya udah. Setelah itu dia duduk, aku bikinin kopi, kita ngopi bareng, ngerokok lah. Akhirnya dia kan ngobrol-ngobrol segala macem. Dari sana aku udah mulai deg-degan nih, deg-degan karena semakin malam semakin beda hawanya. Terus aku pindahin channel TV dong. Aku pindahin ke channel TV luar negeri yang agak-agak gimana gitu loh, ada drama-drama romantis yang agak gininya gitu kan. Terus setelah itu aku duduk samping dia kan, aku pegang handphone, gak kerasa duduk itu berdekatan banget. Dan berdekatan banget kayak gitu, loh kok dia diem aja ya gitu, kok dia diem aja. Terus setelah itu aku coba pancing dong, aku buka handphone, aku buka Instagram, aku stalking foto-foto seksi atau cowok-cowok di Instagram. Aku coba gini, main handphone, terus aku pura-pura ke toilet, aku taruh handphone gitu. Dan otomatis pasti dia akan lihat dong, ya enggak? Kamar mandi dong. Sepulang dari kamar mandi dia langsung berubah posisi. Jadi lebih kayak condong ke arah sini, yang kalau misalnya aku deket dia pun akan lebih nempel gitu. Setelah kayak gitu, aku lagi diem, lagi main handphone, tiba-tiba dia nepuk apa sih namanya ini, paha aku gitu, digini. Aku kaget dong digini, aku langsung tengok, dia liatin aku, mandang terus, aku pandang dia, dan pandang-pandangan makin mendekat. Akhirnya aku sumpah nggak pernah nyangka banget. Setelah itu tiba-tiba dia malah mendekat, dan kita gini loh, serius gini. Wow, aku nggak habis pikir loh, sampai speechless. Dan setelah gini tau lah ya ngapain kesananya. Setelah itu aku pasrah aja, dan aku nggak sampai nanya dulu, aku hanya menikmati alurnya. Sampai setelah gini pun aku tiba-tiba dia bangun dan kunci pintu, dan dia lanjutin lagi gini lagi. Setelah gini lagi, dia lanjut ke hal itu. Kalian tahu lah ya, lanjut, bukan hanya gini doang. Kiri, kanan, bawah, dan pada akhirnya aku juga gitu. Setelah kayak gitu, akhirnya terjadilah hal itu, dan kita ngelakuin di ruang TV itu. Oh my god, sangat gak nyangka. Kayaknya soalnya aku gak pernah mikir kalau dia bisa gitu. Ya at least kalaupun dia misalnya gak sama kayak aku pun, ya mungkin dia bisa lah gitu ya. Dan puas, enak. Setelah kelar ya sudah seperti biasa lah ya, kita duduk lagi, ngobrol lagi, ngopi lagi. Dan akhirnya aku tanya ke dia dong, emang sama ya kayak aku? Terus dia jawab, enggak sih, cuman pernah aja, tapi enggak sampai kayak aku juga, jadi cuman pernah dan bisa. Terus kok bisa tiba-tiba kayak gitu? Aku bilang kan, ya karena emang dari awal aku udah tahu kalau kamu tuh gitu. Oh, jadi dia udah duluan kalau aku ternyata gini guys. Setelah kejadian ini tuh
kita makin deket, dan malah ada hal lain lagi setelah ini. Jadi ini bukan yang pertama dan terakhir sebenarnya. Jadi ada momen dimana kita begitu lagi, cuma beda suasana dan ceritanya ya. Oke, tapi untuk kali ini aku cukup sekian aja ceritanya. Semoga kalian suka dan menarik, karena ini pasti yang kalian tunggukan. Seperti ini story yang real, my story. Oke, next aku bakal bikin lagi cerita yang lain, pengalaman yang lain, atau bahkan mungkin episode kedua dengan Sinda ini. Pokoknya tonton terus ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.